Pernah ada tetangga saya yang kedatangan hantu dari desa. Roy awalnya nggak tahu dengan jenis setan yang baru dilihatnya. Namanya juga aneh, Begu Ganjang. Niar, kok kamu bisa pindah ke sini? Tapi nggak mungkin Niar bisa ngedorong kursi rodanya sendiri ke sini. Oh, apa jangan-jangan sekarang perkembangan Niar udah membaik ya? Sayang, sekarang Tante ajak kamu jalan-jalan ke depan nih. Mas, kalau kamu capek udah dulu istirahat kerjanya. Enggak, kok nggak apa-apa, sayang. Lagian kan biar ngerenovasi dapur cepet-cepet selesai. Ya udah. Roy, mau kemana kamu? Ini, tadi disuruh mama buat beli minyak goreng ke warung. Roy itu emang anak yang pinter ya, selalu nurut sama mamanya. Iya loh, sayang. Kan lagian juga papa mamanya orang baik. Oh iya, Roy. Papa kamu gimana kabarnya? Om udah lama nggak nonton bola bareng sama papa kamu? Papa baik-baik aja kok. Nanti Roy suruh deh papa buat kesini. Bener ya? Roy, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Om. Kamu mangga? Ini ada apa? Kok Roy ngerasa kayak ada yang ngeliatin Roy dari atas pohon sih? Gak apa-apa kalau misalkan kamu mau mangga, Om ambilin sekarang ya. Lagian juga tetangga-tetangga di sini juga banyak kok yang minta mangga. Om mau? Enggak Om, enggak. Yaudah kalau gitu Roy pamit pulang dulu ya. Ya udah. Ya udah aku masuk ya. Iya udah. Randy, nak, kenapa kamu sayang? Randy, nak. Maksud mimpi barusan apa? Mana ini Roy? Dia keluarnya kok lama ya, Mah? Tahu, Mama udah panggil loh dari tadi. Roy, cepet Roy, kamu telat nanti sekolahnya Roy. Roy. Akhirnya. Lelet deh kamu itu. Iya mah, Pak. Tadi Roy telat bangun. Soalnya Roy susah tidur semalam. Kenapa emangnya? Pasti mimpi yang aneh-aneh ya. Bentar. Pak, Mah. Papa, Mama tahu gak ini gambar apa? Kayak yang di kebun binatang ya, Mbak? Apa sih itu, kok serem banget sih Roy? Roy juga gak tahu sih, Pak. Mah. Alah, udah nggak usah mikirin hantu dulu. Udah siang ini. Iya, nanti kamu di-strap lagi loh, telat masuk. Ya udah yuk. Udah sana berangkat pada. Dasar. Ya, Mah, duluan ya. Aduh. Ya. Awalnya nggak ada yang mengerti apa yang sebenarnya digambar sama Roy. Ternyata makhluk gaib itu yang jadi penyebab
peristiwa yang menakutkan. Peristiwa yang terjadi di perumahan kami. Iya Bu ya. Kayak begitu ya Bu ya. Aneh sih itu ya. Tapi nggak masuk di akal Bu, masa iya anak tiga-tiganya sekaligus meninggal? Iya Bu, mana gejalanya sama, dia kejang-kejang, jerit-jerit, terus meninggal begitu aja Bu. Gak wajar ya Bu, ini serem banget. Mendingan kita jagain anak-anak kita ya, Iya, jangan Bu. sampai kayak gitu Bu. Mana anak-anak itu sebaya sama Roy lagi. Aduh saya jadi serem. Iya Bu. Maka dari itu Bu, Ibu harus benar-benar jaga Roy. Ternyata mimpi Roy semalam ada hubungannya sama masalah ini. Iya Bu, serem banget ya. Tapi ibu-ibu udah pada ngelayat belum? Belum Bu. Saya mau ngelayat sih. Mah, nanti kalau ngelayat Roy ikut ya. Iya. Bu, Randy sebenarnya sakit apa Bu? Randy nggak sakit, Bu. Semalam dia mendadak. Dia kejang-kejang. Tapi saya sama bapaknya bawa ke rumah sakit. Dia tidak tertolong. Sabar ya Bu. Yang penting harus ikhlas. Biar ayahnya Randy tenang Bu. Maaf ya. Roy kayaknya nggak sehat. Saya permisi dulu. Bu, turut berduka cita ya Bu. Randy, ayo cepetan turun. Yuk. Sakit. Udah nggak apa-apa kuping kamu Roy. Kayaknya udah gak apa-apa deh, Mah. Kamu tuh kenapa sih tadi mendadak teriak-teriak gitu di sana bikin mama sama semua orang di sana kaget tau gak? Tadi Roy lihat arwah Randi, Mah. Hah? Iya, jadi tadi arwah Kak Randi teriak-teriak sampai telinga Roy sakit. Masa Randy gentayangan sih? Gue juga gak tahu sih, tapi semoga aja enggak, Mah. Oh ya, Mah. Mah, Roy izin pergi sebentar ya. Hah? Mama pulang aja dulu. Kamu kemana sih? Udah, Mah. Roy, jangan kesorean pulang ya. Iya, Mah, bentar doang kok. Hati-hati. Yuk. Pohon ini yang dimaksud sama Randi. Tapi sebenarnya apa hubungannya meninggalnya anak-anak itu sama pohon ini? Kemarin aku juga ngerasa ada yang gak beres sama pohon itu. Tapi gak jelas apa ya sebenarnya yang aneh. Ya ampun, Niar. Nggak boleh, jangan gitu sayang. Roy, Roy gak mau suri kok. Roy cuman, aduh, Roy maaf ya. Lebih baik Roy sekarang pulang aja ya, Roy ya. Iya tante. Nggak boleh gitu sayang, nggak boleh. Loh, Roy, kepala kamu kok bisa sampai kayak gini? Ada yang mukul kamu? Bukan Pak, tadi Tadi apa? Tadi Roy ceroboh, jatuh Pak, jatuh. Astaga. Kenapa sih? Anakmu nih, mah. Ceroboh nggak hati-hati. Nih, lihat. Ya ampun, Roy. Kenapa sih? Udah sini mama buatin dulu dalam yuk. Kamu itu, Awalnya Roy berbohong kalau luka kepalanya itu jatuh gara-gara main otopet. Padahal Roy nggak mau kalau hubungan papanya dengan Pak Ajis kurang bagus. Kalau tahu yang bikin luka di kepalanya itu Niar, keponakan Pak Ajis. Maaf ya Pak Hasan, Bu Lani. Gara-gara keponakan suami saya, Roy jadi seperti ini. Duh, bukannya
Roy luka itu karena kecerobohan dia sendiri jatuh. Iya, dia bilang dia nggak hati-hati kok waktu main. Loh, memangnya Roy nggak cerita kejadian sebenarnya seperti apa? Maaf Pak, Mah. Tadi itu sebenarnya Roy dilempar barang sama Kak Nias. Astaga. Roy. Kamu kenapa harus pakai bohong segala sih, Nak? Soalnya setahu Roy, Papa sama Om Aziz itu kan sahabat. Jadi Roy takut kalau Roy bilangnya sebenarnya nanti Roy takut hubungan Papa sama Om Aziz jadi gak enak. Baik sekali hati kamu, Nak. Saya benar-benar minta maaf ya. Jadi sebenarnya Niar itu adalah anak dari kakak suami saya. Dan Niar dulu tinggal di rumah yang dikelilingi pohon yang banyak buahnya. Dan sampai suatu hari banyak anak-anak di sekitar mengambil buah-buahan di kebun bapaknya Niar. Dan esok harinya anak-anak tersebut meninggal. Ayah ini ada apa ya? Gak tahu ayah juga. Tenang, nggak akan terjadi apa-apa. Udah, nah aja kamu tenang aja. Nah. Mau apa kalian? Ini. Loh. Ini ada apaan ini? Ngapain nih bapak-bapak ini mau kesini mau ngapain ini? Jangan pura-pura bingung. Kami tahu semua kalau Papa itu dukun. Benar. Gara-gara yang mau hitam bapak. Di sini banyak keluarga yang mati mendadak. Bukan. Itu bukan perbuatan saya. Udah jangan ngelak. Jangan mau lu. Bapak-bapak, nggak mungkin suami saya punya ilmu hitam. Udah jangan ngelak. Ini kamu aja ini dukun ilmu hitam. Ya udah. Udah, ayo kita kerjain. Udah bro, buruan tunggu apa lagi sih? Saya mohon jangan. Lu lihat nggak? Gak ada apa-apa. Udah buruan. Kita kerjain. Jangan aneh. Ini tegar apa aja? Udah, yuk. Saya mohon jangan. Tuh apaan tuh? Tuh apa? Sejak peristiwa itu, Niar jadi benci sama anak-anak dan trauma kalau melihat anak-anak. Dan jadi murung seperti orang stres. Maaf, waktu kejadian yang terjadi sama Niar itu, yang nolongin dia siapa ya? Aku rasa nggak ada yang bisa nolong Niar saat itu. Atau jangan-jangan Niar membela dirinya sendiri? Saya rasa sepertinya nggak mungkin Pak Hasan. Soalnya Niar itu kan perempuan. Dan laki-laki yang menyeret dia saat itu jumlahnya juga nggak sedikit. Sebentar. Tante, apakah Tante tahu soal gambar ini? Gambar apa itu, Roy? Tante nggak pernah tahu. Sekarang, kan Niar dalam bahaya. Roy, bisa saja para korban yang tewas itu keluarganya nggak terima ya, Roy? Kalau begitu, Pak Hasan, Bulani, Roy, saya pamit pulang dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Berapa kali sih Om bilang sama kamu, buang boneka kayu itu? Wah, sini! Mas, kamu dia apa sih kok kesana?
berapa kali bilang sama kamu, aku nggak suka Niar nyimpen boneka Tahyul ini. Ngerti nggak? Pokoknya aku harus buang. Tenang ya sayang ya. Sayang, udah tenang. Nanti tante beliin lagi bonekanya yang sama ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Sayangnya. Aneh. Kayaknya nggak hujan. Kenapa di luar berisik banget ya? Niar? Ngapain di tengah malam di bawah pohon sendirian? Mas, kamu bangun deh Mas, itu ada Niar di luar Mas. Niar apaan sih? Iya, ada Niar di bawah pohon. Kita harus lihat Mas. Udah, kita cek di kamarnya dulu aja deh, yuk. Tuh, lihat kan? Niar tidur kan, Mah? Nggak mungkin. Aku beneran tadi lihat Mas, Niar tuh di bawah pohon sama hantu. Kamu ngomong apaan sih, Ma? Mungkin kamu kecapean aja kali dulu tidurnya. Enggak, Pak. Aku beneran sadar kok, aku nggak mimpi. Aku beneran lihat Niar di bawah pohon sama hantu dan itu serem banget. Mama, tapi buktinya mana sekarang? Niar tidur kan, Ma? Yaudah, lagian, ya mungkin kamu kecapean aja kali. Ma, udah tidur aja ya, Papa juga capek, Ma. Yuk, udah. Kenapa dari tadi kok kayak ada yang bangunin sih? Apa itu? Berasal dari jendela. Suara apa sih? Hah? Ya ampun. Kaniar. Kok Kaniar bisa di sini? Harus tolongin. Hah? Papa! Mama! Papa, Mama! Kenapa sih, Roy? Kok teriak-teriak sih? Hah? Kali ini Roy gak mimpi. Ini Roy beneran sadar. Roy lihat tadi Kaniar di sana. Kita harus tolongin, Pak. Kok bisa ada Niar di sini? Roy juga gak tahu, Pak. Kayaknya Kaniar dalam bahaya deh. Kita tolongin ya, Pak. Coba dicek, Pak. Iya, ayo coba kita lihat. Mama lanjut tidur aja nggak apa-apa. Ayo, Roy. Niar, memangnya kamu semalam keluar ke halaman ya? Ini dapat bonekanya dari mana? Niar, ya. ini bonekanya kamu ambil dari mana? Coba. Jangan diambil, ini bonekaku. Jangan diambil. Enggak diambil kok. Coba dilihat ya. Awas! Hati-hati. Tung aja. Makasih ya, Dio. Sama-sama. Lagian, kamu ngapain sih bengong-bengong? Roy, maaf ya aku tadi nendangnya kekencangan. Gak apa-apa kok. Kayaknya udah pada capek nih. Kita selesain aja ya main bolanya. Bener-bener tuh. Kita ke warung aja sekalian jajan. Oh ya. Ya, boleh juga tuh. Yuk kita jajan. Roy gak ikut deh. Takutnya nanti Roy main kekenyangan. Habis itu gak bisa makan makanannya Mama malah anak ngomel. Yuk. Top Sob. Kalian pada pengen mau mangga nggak? Pengen banget. Kita ambil yuk. Tapi bilang dulu ke Pak Aziz, orangnya baik pasti dikasih. Alah, udah nggak usah. Lagian pasti orangnya lagi pergi. Ini kan hari Minggu.
Udah ya. Tangkap ya, jangan sampai jatuh. Nih. Dio, kamu kenapa? Ayo kita buruan kabur dari sini. Ayo cepetan. Sini! Ma! Saida! Iya mas, Kamu kasih boneka lagi sama dia? ada apa sih kamu teriak-teriak? Aku nggak ngasih bonekanya kok. Ya terus kalau misalkan bukan kamu, siapa yang nggak mungkin Niar yang ngambil lah? Iya, aku nggak tahu. Lepasin. Lepasin bonekanya! Lepasin dia! Lepasin dia! Kasih om, sini! Mas, Sini! astaga. Mas, ya ampun. Ya udah biarin aja Niar main sama bonekanya. Sekarang obatin dulu kak kamu ya. Dio, kenapa kamu nak? Ma, ya, Dio, Ma. Roy. 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 Dio. 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 Kamu beneran sini? Harus yakin. Pasti terjadi sesuatu sama Dio. Dio. Mana sih dia? Dio. Mimpi malam itu bikin Roy terus gelisah. Dia cemas banget dengan keadaan Gio. Dan benar saja mimpi Roy itu pertanda buruk. Pah, tahu itu gak temennya Roy yang namanya Dio? Katanya ya semalam itu si Dio dibawa juga ke rumah sakit tuh karena mendadak kejang-kejang gitu. Kejang-kejang? Kok bisa? Ya nggak tahu, tapi pokoknya sebelumnya si Dio itu kayak teriak-teriak ketakutan, habis itu dia kejang-kejang. Loh itu kok mirip sama kasus sebelumnya ya? Iya, makanya mama takut deh. Roy kan juga sering kejang-kejang gitu, Pak. Apa? Rupanya kasus-kasus itu ada hubungannya sama masalah gaib. Kamu udah dapat penglihatan? Terus? Apa yang mesti kita lakukan? Kau mau bawa kita kemana sekarang? Apa, Mah? Kita jemput Dio yuk di rumah sakit. Sekarang? Kayaknya emang ada yang nggak beres sama boneka ini. Saya harus ambil. Niar kamu bangun? Pergi kamu. Niar, Maksud kamu apa Niar? jangan ganggu aku. Niar, tolong! Tolong, buka! Buka! Niar, tolong! Mama! Ya ampun Pak, kamu ngapain sih teriak-teriak? Niar tadi bisa... Kenapa Niar? Tadi papa ngeliat Niar bisa bangun sendiri, Ma. Papa nih gimana sih, orang Niar udah tertidur kok. Ya mungkin papa emang capek aja kali, Ma. Papa kurang tidur. Ya udah, ya udah. Dari malam, dia belum sadar-sadar Bulani. Saya takut dia nggak selamat seperti teman-temannya. Jangan bilang begitu, Ma. Dia pasti selamat. Iya, banyak berdoa aja, Bu. Biar Dio nggak kenapa-napa. Sabar ya.
Kalian? Tunggu! Roy, maaf ya, kita kejar Roy dulu. Tunggu! Jangan bawa Dio! Kamu nggak mau Dio? Kami hanya jemput dia. Enggak, aku mau jadi teman kalian! Roy, tolong Roy! Lepasin dia cepetan! Dio! Dio! Roy, ih, jangan teriak-teriak di rumah sakit. Tahu, kamu tuh ngomongnya kayak di hutan aja. Maaf, Pak. Tadi Roy lihat Dio. Dia dibawa sama arwah anak-anak kecil. Kita harus tolongin, kalau enggak dia gak akan selamat. Ya, tapi caranya gimana? Kita ke rumah Mazis. Mana lagi bocor? Aman nih kayaknya nih. Tolong! Tolong, keluar! Mama! Ma, tolongin, Ma! Pak Aziz! Tolongin Pak Hasan! Kok nemplok di genteng, Pak Aziz? Pak Aziz, tahan Pak Aziz. Waduh. Hati-hati Pak. Pak! Hati-hati, Pak! Astaga, gemeter gitu loh. Kenapa Pak? Kok aku dengerin tadi berisik-berisik? Kok bisa itu ya? Betulin genteng? Nggak tahu Pak Hasan. Tiba-tiba tangganya nggak ada di bawah saya langsung. Wah, Roy. Loh, Roy. Roy. Roy, ya ampun, Roy. Astaga, Papa. Roy. Kok Roy mendadak pingsan gini sih? Mama juga nggak tahu, sayang. Kamu kenapa, Nak? Ini Pak Hasan dibawa ke rumah saya aja dulu ya. Nggak usah. Kita bawa pulang aja, Pak. Ya, kita langsung aja. Terima kasih banyak ya. Permisi. Ayo. Sebenarnya ada apaan sih deh? Roy, bangun dong, Roy. Roy. Kita bawa Roy sekarang ke rumah sakit. Roy? Ya ampun, Roy. Syukurlah. Mama takut banget kamu kenapa-kenapa. Kamu pingsan dari siang sampai sekarang nggak bangun-bangun. Iya, Papa juga. Kamu itu kenapa sih bisa pingsan? Tadi itu Roy penampakan di pohon mangganya. Dan hantu itu mirip banget sama hantu yang Roy gambar itu. Roy yakin ini pasti ada hubungannya sama kasus tentang Dio dan yang lainnya. Karena waktu itu kan Dio juga pernah ambil mangga dari pohon itu. Ya udah, nanti Papa coba cari tahu. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Nggak boleh mikir aneh-aneh. Istirahat ya. Jangan pingsan lagi ya. Lukisan ini aneh banget. Kok Papa bisa beli lukisan kayak gini ya? Aneh banget lukisannya. Ya Allah. Sayang ya Allah. Ini kenapa ini? Kita diangkat tuh. Kita bawa. Yuk. Masya Allah. Gambar apaan sih nih? Hati-hati ya, Pak. Ya.
Bentar. Stiker ya Bu ya. Bu, Ibu, Iya Bu. ada apa? Itu loh Bu, kemarin ada 2 anak kecil kejang-kejang. Si Vino sama si Tovan. Iya, gejalanya kayak si Dio. Mereka koma semua Bu. Yaudah ya Bu. Yaudah. Iya. Permisi ya Bu ya. Makasih ya. Mah, Pak, 2 anak itu udah nyolong mangga itu bareng Dio. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Ya udah nanti papa ke rumahnya Pak Aziz. Sekarang papa antar kamu sekolah dulu ya. Yaudah yuk, Mah. Yuk. Belajarnya benar, jangan tidur di kelas. Titip kakek ya, Ma. Selamat pagi. Pagi Pak Hasan, tumben kesini. Saya pengen ketemu Pak Aziz. Apa beliaunya ada? Oh, ya Mas Aziznya kebetulan udah berangkat ke kantor. Memangnya ada apa ya Pak? Jadi gini, maksud kedatangan saya mau menanyakan soal pohon mangga. Oh, pohon mangga itu ya Pak. Memang sih saya juga mengalami kejadian yang menyeramkan. Jadi waktu itu aku melihat Niar main-main di bawah pohon itu. Dan aku ngelihat sosok makhluk yang benar-benar menyeramkan Pak Hasan. Jadi benar apa yang dibilang Roy. Pohon mangga itu ada penunggunya. Ini Niar kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok Niar. Enggak apa-apa ya sayangnya. Enggak apa-apa. Iya Pak Hasan, Niar ini suka trauma kalau melihat laki-laki dan anak kecil. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, Permisi. iya. Udah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Roy, tolong kami. Iya Roy, tolong kami. Tolong kami. Dio? Hah? Jangan nunggu mereka! Jangan! Roy, kamu ngapain di sini? Enggak Bu, Roy cuma mau ke perpustakaan kok. Tolong! Pak Hasan, kenapa Pak? Bapak nggak apa-apa Pak? Setan. Aduh. Ayo Pak. Pak, ya ampun kok bisa sih pingsan di kamar mandi? Mama kaget tadi di telepon kantor. Papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa. Cuma luka kecil kok, Ma. Pak, jangan-jangan Papa diteror hantu itu juga. Hah? Yang pernah Roy gambar itu loh. Iya, Roy. Niar, kita makan ya sayang. Sayang, kalau tante ngomong harus diliatin dong. Niar, boneka ini berbahaya sama kamu. Kamu nggak boleh main sama boneka ini lagi. Lepas, Niar. Semua ada hubungannya sama Kania. Lebih baik sekarang Roy ke rumahnya Om Haji saja. Biar nanti itu gak dengan Papa lagi.
dan juga teman-teman Roy. Aku harus bakar boneka aneh ini supaya Niar nggak terus-terusan kepikiran sama boneka menyeramkan ini. Aduh, ayo dong nyala. Permisi. Bu Saidah, Pak Hasan, Bu, Roy, kok nggak masuk? Iya, tadi saya ketok-ketok, terus kayaknya nggak ada orang, makanya kami tunggu aja di sini. Nggak ada orang. Tumben Saida biasanya di rumah deh. Sebentar ya. Ma? Mama? Kemana ya? Kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Roy, bantu buka ya, Om. Maksudnya? Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, bantuin Roy buat buka pintu ini. Om coba ya. Mau apa kamu sebenarnya? Apa yang kamu mau dari aku? Niar, kamu kenapa kesini sayang? Ma, kamu kenapa, Ma? Aku takut banget. Aku di dalam lihat hantu. Maksudnya hantu apa, Tante? Roy, Tante lihat hantu yang waktu itu Roy pernah tunjukin ke Tante. Sebentar, maksud kamu apaan sih? Hantu apaan? Maksud Tante yang ini kan? Iya Roy, bener hantu itu. Hantu ini namanya Begu Ganjang. Dia biasa disuruh menjaga pertanian atau perkebunan. Waktu itu juga Om pernah hampir jatuh dari atap karena ngeliat hantu itu, Roy. Ya Om pikir karena Om capek jadi Om berhalusinasi aja. Begu Ganjang ini juga yang sering membuat malapetaka. Dan dia yang membuat malapetaka terjadi di kebunnya orang tuanya Niar. Oh iya, kalau boleh Roy tahu, kan Niar di mana ya? Niar di mana, Ma? Niar ada di kamar. Ayo, Pak. Niar kemana, Ma? Niar kemana? Niar. Ya ampun, itu Niar. Itu Niar. Niar kok di atas? Niar turun, Niar. Turunin, Pak, turunin. Niar, kamu ngapain di atas, Niar? Kita gak boleh biarin. Kita harus tolongin. Kalau nggak kan Niar dalam bahaya. Ayo Pak, bantuin Pak. Bisa kan Pak? Niar, ayo kamu turun. Niar, turun, Niar, tenang. Kalau gitu, Mah, Tante, bantu dulu ya. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Jangan biarkan energi negatif itu mengendalikan tubuh Niar. Turunkanlah Niar dari lemari itu. Ya turunin Pak, bantu dong Pak. Turunin sayangnya. Tante, Om, apakah Niar itu punya saudari yang udah meninggal?
Setahu Om sih nggak ada ya Roy. Memangnya kenapa, Roy? Apakah semua ini berhubungan dengan masalah yang selalu terjadi sama keluarga kami? Iya tante, ada hubungannya. Soalnya hantu buku gajang itu berasal dari janin yang udah meninggal. Arwahnya diambil dan dipelihara dengan sebuah patung. Apa, Roy? Janin? Enggak mungkin, Roy. Enggak mungkin. Kenapa, Ma? Enggak mungkin. Ma, kamu kenapa, Ma? Tante, tenang tante. Emangnya ada apa sih? Jadi gini, Roy. Sebenarnya waktu itu anak kami udah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf tante. Dokter, perutku. Anak aku kemana, dokter? Ibu tenang dulu. Kami minta maaf karena sudah berusaha untuk menyelamatkan anak ibu. Tapi anak ibu sudah meninggal ketika dalam kandungan. Enggak. Anak aku gak boleh meninggal, dokter. Anakku. Ibu yang sabar. Sabar. Sekali lagi saya minta maaf. Dokter. Saya permisi. Anakku. Saida, yang sabar ya. Tuhan pasti akan menggantikannya lagi. Enggak. Aku udah mengandung anak aku selama 8 bulan. Aku gak mau anak aku meninggal. Kita nggak bisa nentang takdir, Saida. Kamu yang sabar ya. Nanti jenazah anakmu biar aku yang urus. Setelah itu, aku akan telepon suamimu supaya cepat pulang dari keluar kota. Akan kujaga jenazah janin ini seperti anakku sendiri. Tolong kamu jaga ya kebunku. Hampir setiap hari kebunku itu jadi bahan sasaran maling. Sampai-sampai keluargaku sering sampai kelaparan. Gara-gara mereka maling hasil kebunku. Mulai sekarang gak ada lagi yang berani maling di kebunku. Ya Allah. Jadi selama ini Mas Cahya udah tega ngelakuin ini semua sama kita, Ma. Iya, Mas. Aku benar-benar juga gak nyangka kenapa bisa sampai seperti ini kejadiannya. Jadi boneka yang dibawa Niar adalah makhluk itu, Roy? Iya Pak. Sebenarnya Baku Gejang itu juga yang menghindari Kaniar dari malapetaka. Tapi kok kayak baru sekarang dia nggak bisa dikendalikan gitu, Roy? Karena hantu itu sudah tidak bisa dikuasai lagi. Hantu itu selalu ingin menolong Kaniar. Tapi kondisi Kaniar nggak stabil. Jadi gimana, Roy? Apa yang harus kita lakuin untuk nolong Niar? Gini aja, Om sama Tante tolong cariin pohon tebu dan tolong belulang binatang. Roy, terus saya harus taruh tulang ini di mana? Sekarang kita tinggal tunggu makhluk itu datang, Om. Lebih baik kita mundur aja. Terus saya harus gimana lagi, Roy? Sekarang kita lepasin salah satu batang ini.
Gimana aja boleh Om. Saya cabutin. Itu bonekanya kenapa? Kenapa bergetar seperti itu, Bulani? Aduh, nggak tahu juga. Bu Roy sama yang lain belum pulang lagi. Itu celahnya Om. Ya, kamu tenang ya sayang. Ada tante kok di sini ya. Tenang ya sayang ya. Kita cari boneka lain aja ntar. Gua pergi. Kita harus bakar boneka ini. Iya, bakar tante. Bakar Om. Bakar aja Om. Kenapa anak aku yang gak berdosa harus menjadi korban atas ilmu hitam? Kamu tenang ya sayang. Tenang. Gak apa-apa Niar. Roy, kita main lagi yuk. Oke. Yuk. Ayo, yuk. Sejak saat itu, Niar berangsur-angsur membaik. Apalagi Saidah memperlakukan Niar seperti anaknya sendiri. Teman-teman Roy yang koma karena kekuatan Begu Ganjang sudah berangsur pulih. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa mengalahkan kekuatan makhluk gaib yang jahat. Amin.